Shalom, yuk kita mau sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita siapin hati kita yang terbaik buat Tuhan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Kita angkat kedua tangan kita. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Yes Tuhan, setiap kami ini Tuhan merindukan Engkau ya Bapa. Kami merindukan Tuhan ada dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat sekali lagi Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk merasakan betapa manisnya Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau dapat berbicara Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Berbicara Tuhan, kami ingin mendengarnya Bapa. Kami ingin mengambil bagian kami yang terbaik ya Bapa, yaitu duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berbicaralah, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Amin. Halo semuanya, Shalom.
bersyukur banget ya kita bisa sampai hari ini. Tuhan jaga kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang hidup kudus. Nah, kita juga mau sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita. Nah, yuk kita sama-sama baca di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yuk. Nasihat supaya hidup kudus. Ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan kepadamu. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan supaya terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ayat yang ke-12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Wah, firman Tuhan yang barusan kita baca ini benar-benar powerful sekali, ngomongin tentang hidup kudus. Banyak orang yang melalaikan tentang hidup kudus nih. Orang itu sering berkata seperti ini, input mempengaruhi output. Itu artinya adalah apa yang kita masukkan dalam kehidupannya kita, itu juga itu mempengaruhi apa yang akan keluar dalam kehidupan kita, apa yang keluar dari kehidupan kita, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari perbuatan kita. Contohnya nih, Alin kasih contoh dalam pergaulan aja. Di Alkitab sendiri udah bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini berpengaruh juga sama hidup kudus nih. Kayak misalnya kita punya teman yang suka sumpah serapah, kita punya teman yang hobinya itu, kalau bahasa Surabayanya itu mesuh gitu ya. Kita dengerin mereka ngomong kasar setiap hari, kita dengerin mereka sumpah serapah setiap hari. Tanpa kita sadarin, otaknya kita ini, pikirannya kita ini merekam segala apa yang mereka katakan, merekam yang sering mereka katakan. Jadi secara otomatis itu juga keluar dari mulutnya kita gitu loh, tanpa kita sadari itu bisa keluar loh dari mulutnya kita. Jadi kita juga harus menjaga telinga kita harus menjaga apa yang kita lihat supaya hidupnya kita tuh tetap kudus di dalam Tuhan kayak gitu. Nah, Alin juga punya sharing nih. Alin punya temen, dia tuh suka, dia tuh sering banget sumpah serapah, sering banget ngomong kasar. Dan setiap hari itu Alin dengerin itu gitu kan. Sampai suatu ketika waktu jam pelajaran, Alin kesel banget nih. Dan waktu Alin kesel, Alin ngeluarin sumpah serapah. Nah pada saat itu teman-temannya Alin pada bersorak-sorai gitu. Wah, Alin ngomong kasar nih gitu. Nah pada saat itu Alin langsung berpikir, oh iya, barusan Alin ngomong kasar nih, tanpa Alin sengaja.
tanpa sepengetahuan tanpa itu keluar secara otomatis gitu loh. Jadi Alin baru tahu ketika teman-temannya Alin itu udah bersorak-sorai gitu ya, bukan bersorak-sorai ya, mereka udah kayak wah heboh gitu. Nah, jadi itulah kalau misalnya kita bukan memakani ya, kita memberi kehidupannya kita memasukkan dalam kehidupan kita hal-hal yang negatif, itu juga yang akan keluar dari kehidupan kita, itu juga yang akan keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang negatif juga. Jadi penting loh buat kita untuk menjaga telinga kita, menjaga mata kita. Nah, itu juga berpengaruh dari apa lagu-lagu yang kita dengar. Banyak sekarang, masa-masa yang sekarang lagu-lagunya itu udah banyak banget deh. Ada juga yang di dalam lagunya itu ada sumpah serapahnya itu juga banyak. Nah, jadi kita juga harus pintar-pintar untuk memilih apa yang kita dengar, apa yang kita lihat juga, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menyenangkan hati Tuhan nih dan menjaga kudusan, kita juga harus memperhatikan apa yang masuk dalam kehidupan kita. Kita harus memperhatikan apa nih yang kita dengar. Kita harus memperhatikan apa nih yang kita lihat. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kuncinya ada di sini. Jadi yuk kita mau biasakan diri kita untuk baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita tuh bisa tahu apa sih yang menjadi kesukaan hati Tuhan, apa sih yang Tuhan gak suka, kayak gitu. Dan kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, otomatis hidupnya kita juga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau misalnya kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah ikut gereja gitu ya misalnya, bagaimana hidupnya kita bisa menjadi seperti Kristus. Jadi yuk Alin ajak untuk siap kita luangin waktu dengan sengaja baca firman Tuhan, dengerin lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani itu nggak kalah keren kok sama lagu-lagu dunia. Tenang aja, lagu-lagu rohani itu juga kece-kece kok. Jadi kayak kalau misalnya kita ada waktu luang dengerin lagu rohani itu better kayak gitu ya. Kalau misalnya kita atau enggak waktu kita lagi belajar atau ketika kita lagi ngerjain tugas, Alin juga sering nih melakukan ini. Ketika Alin ngerjain tugas, Alin sambil dengerin lagu rohani, itu tuh rasanya damai banget gitu. Jadi wow, pujian-pujian itu benar-benar powerful, benar-benar di download dari surga yang benar-benar sangat memberkati setiap kita. Dan Alkitab sendiri ini juga adalah surat cinta Tuhan untuk setiap kita yang akan menjadi buku perjalanan hidup kita dengan Tuhan juga. Jadi yuk kita mau belajar buat baca firman Tuhan. Alkitab ini seperti seperti sabun gitu ya. Ketika tangan kita kotor banget gitu ya, kita kasih sabun supaya tangan kita tuh kembali bersih. Sama juga kayak hatinya kita itu perlu firman Tuhan, hatinya kita itu perlu Yesus agar hatinya kita tuh bisa bersih lagi, pikiran kita juga bisa bersih lagi. Jadi kita isi dengan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Dari situ akan muncul namanya hidup kudus. Oke, jadi yuk Alin ajak untuk setiap kita mau hidup kudus mulai hari ini. Oke? Gitu kita mau berdoa ya. Yuk kita siapin hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan ajarin kami Tuhan setiap hari untuk memiliki hidup yang kudus Tuhan. Ajarin kami juga Tuhan untuk dapat memilih Tuhan mana yang baik untuk kehidupannya kami dan mana yang tidak baik untuk kehidupannya kami Tuhan. Tuhan ajarin kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran dengan Engkau ya Bapa. Kami ingin hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Thank you Tuhan, thank you buat semuanya. I love you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kayak gitu, jangan lupa hidup kudus. God bless you.